Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang kita sudah tahu isinya mengenai penggandaan 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 5.000 orang laki-laki. Dikatakan dalam Injil tidak termasuk wanita dan anak-anak, dan sisanya itu 12 bakul. Sesuatu yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan kepada 5.000 pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak, dan tentu saja ada wanita dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul. Saya tidak bisa itu melakukan seperti itu. Satu roti dibagi 2, dibagi 3 saja agak susah. Dibagi 5 nggak akan kenyang. Dibagi 10 cuma dapat secuil kecil. Tapi ini 5 roti dan 2 ikan. 5 roti itu cukup untuk memberi makan 5.000 pria. Bahkan lebih, ada wanita dan juga anak-anak. Sisanya 12 bakul. Ini semua bisa terlaksana karena apa? Mukjizat dari Tuhan Yesus. Kelimpahan kasih dari Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan Tuhan Yesus dikatakan dari dalam bacaan Injil hari ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ciri khas Tuhan Yesus adalah tergerak hatinya oleh belas kasih, sehingga dia melakukan yang tepat, yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Ketika orang banyak itu berkerumun, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Kemarin kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa menerima, memakan roti itu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Dan secara fisik ditampilkan oleh Tuhan Yesus bagaimana dia dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan kepada ribuan orang, yang sisanya 12 bakul. Ini terjadi karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Limpahan berkat, limpahan rahmat, limpahan mukjizat itu terjadi dari hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam situasi seperti ini, pandemi COVID, saya percaya hati Yesus pun tergerak oleh belas kasih, memandang Anda yang sedang berbaring sakit karena COVID, memandang Anda yang kehilangan anggota keluarga, yang mungkin bukan cuma satu, tapi ada beberapa anggota keluarga Anda yang harus pergi meninggal karena COVID. Saya ikut merasakan kesedihan Anda. Tuhan juga ikut merasakan duka kesedihan Anda. Dan Tuhan itu menurut saya tidak akan tinggal diam. Tuhan lewat caranya tersendiri, hatinya tergerak oleh belas kasihan, memandang mereka yang meninggal karena COVID. Di mana belas kasih Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus dengan segala kemurahan hatinya menerima mereka yang sudah meninggal. Entah karena COVID, entah bukan karena COVID, meninggal karena COVID atau meninggal karena penyakit yang lain. Tuhan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, memandang mereka yang wafat itu dan menerima mereka masuk ke dalam keabadian, ke dalam kerajaan surga. Saya percaya Tuhan Yesus yang kita imani itu bukanlah Tuhan yang penuh dengan dendam, tapi Tuhan yang selalu berbelas kasih, seperti dikatakan oleh Injil, tergerak hatinya oleh belas kasih. Saya percaya mereka yang sudah meninggal akan mendapatkan belas kasih dari Tuhan Yesus juga. Dan belas kasih dari Tuhan Yesus itu adalah kerajaan surga bagi mereka yang sudah meninggal. Kita terus berdoa bagi mereka yang sudah meninggal untuk mendapatkan tempat yang bahagia. Tuhan dengan segala kerahimannya, Allah dengan segala belas kasih kerahimannya mengampuni mereka yang meninggal
entah karena COVID, entah karena penyakit yang lain, untuk masuk ke dalam keabadian, ke dalam kerajaan surga, mengalami damai sukacita. Itu saya pikir belas kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak dibiarkan meninggal begitu saja, tapi tangan Tuhan atau Tuhan sendiri menerima mereka untuk mengalami sukacita, bahagia, kebangkitan dalam kerajaan surga. Kelimpahan kasih dari Tuhan biarlah kita alami. Kelimpahan berkat dari Tuhan biarlah kita alami. Tetapi kelimpahan berkat, kelimpahan kasih karunia dari Tuhan itu akan kita alami secara sempurna ketika kita mengalami kerajaan surga di akhir perjalanan hidup kita. Kita dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus dalam keabadian, dalam kebahagiaan abadi. Biarlah kita juga dalam hidup ini terus-menerus mendapatkan belas kasih dari Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Amin.